warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rina Suciarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan logaritma. Persamaan logaritma ada 3 bentuk. Yang pertama itu A logaritma fx sama dengan A logaritma p. Kemudian yang kedua A logaritma fx sama dengan A logaritma gx. Kemudian yang ketiga hx logaritma fx sama dengan hx logaritma gx. Sekarang kita awali dengan persamaan logaritma bentuk yang pertama, yaitu A logaritma fx sama dengan A logaritma p. Himpunan penyelesaian dari persamaan A logaritma fx sama dengan A logaritma p dengan A lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 ditentukan sebagai berikut. Jika A logaritma fx sama dengan A logaritma p, maka fx sama dengan p dengan syarat p lebih besar dari 0 dan fx lebih besar dari 0. Kemudian persamaan logaritma yang kedua, yaitu persamaan logaritma berbentuk A logaritma fx sama dengan A logaritma gx. Himpunan penyelesaian dari persamaan A logaritma fx sama dengan A logaritma p dengan A lebih besar 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 dapat ditentukan sebagai berikut. Jika A logaritma fx sama dengan A logaritma gx, maka fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Kemudian kita ke persamaan logaritma berbentuk hx logaritma fx sama dengan hx logaritma gx. Himpunan penyelesaian dari persamaan A logaritma fx sama dengan A logaritma gx dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 dapat ditentukan sebagai berikut. Jika hx logaritma fx sama dengan hx logaritma gx, maka fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih besar dari 0, kemudian gx lebih besar dari 0, kemudian hx lebih besar dari 0, dan hx tidak boleh sama dengan 1. Keempat syarat tersebut berkaitan dengan definisi dan sifat mengenai basis dan numerus suatu logaritma. Untuk lebih memahami tentang persamaan logaritma dari 3 bentuk tadi, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita ke contoh yang pertama tentang persamaan logaritma ya. Contoh yang pertama, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 3 logaritma 5x dikurang 4 sama dengan 3 logaritma 6. Nah, ini bentuk yang keberapa? Kalau sekilas kita lihat ya, ini merupakan bentuk persamaan logaritma yang pertama. A logaritma fx sama dengan A logaritma p ya. Jadi di sini ini 5x dikurang 4 ini sebagai fx, kemudian 6 di sini sebagai p ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya bersama nih, 3 logaritma 5x dikurang 4 sama dengan 3 logaritma 6. Inilah dia bentuknya, A logaritma fx sama dengan A logaritma p, maka fx sama dengan p. Nih, fx-nya tadi 5x dikurang 4, p-nya itu 6. Dengan syarat ini bilangan pokoknya harus sama ya, baru bisa kita buat ke dalam bentuk logaritma seperti ini ya. Jadi kalau di sini misalnya nanti bilangan pokoknya 3, kemudian di sini 5. Tidak bisa kita buat ke dalam bentuk seperti ini. Jadi fx sama dengan p tidak bisa ya. Jadi itu harus dijabarkan lagi. Oke, ini jadi 5x dikurang 4 sama dengan 6, maka 5x sama dengan 6 tambah 4, 5x sama dengan 10, maka x-nya itu sama dengan 10 per 5 atau sama dengan 2. Nah, ini tidak sampai di sini ya. Nah, ada syarat dari persamaan logaritma yaitu numerus. Numerus itu artinya ini ya. Yang ini ya. Ini bilangan pokok, ini numerus, baru kemudian ada nanti hasil logaritma. Jadi numerusnya itu harus positif, berarti harus lebih besar dari 0. Itu harus diuji dulu ya. Jadi baru bisa kita katakan x sama dengan 2 ini merupakan penyelesaian. Jadi 5x dikurang 4 lebih besar 0
atau X lebih besar 4/5 ya. Kemudian karena 2 lebih besar 4/5 maka 2 adalah penyelesaian. Nah, maksudnya di sini kita lihat 5X, kita substitusikan X sama dengan 2 ini. 5 dikali 2 itu 10, 10 dikurang 4 itu sama dengan 6 ya. 6 lebih besar dari 0 kan? Kemudian ini kita ke apakan? Baru kemudian kita ini pindah ruas jadi 5X lebih besar dari 4, kemudian jadinya X sama dengan 4/5. Jadi 2 itu kan lebih besar dari 4/5, maka 2 adalah penyelesaian ya. Kita ke contoh yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian untuk persamaan logaritma 2 logaritma X tambah 2 dikurang 4 logaritma 3X pangkat 2 dikurang X tambah 6 sama dengan 0 ya. Kita ke penyelesaiannya, ini adalah bentuk persamaan logaritma yang kedua ya. Yang kedua, yaitu A logaritma fx sama dengan A logaritma gx, itu jadinya fx sama dengan gx dengan syarat fx-nya lebih besar 0 dan gx-nya lebih besar 0. Inilah nanti yang harus kita uji setelah kita mendapatkan nilai x-nya ya. Jadi penyelesaiannya 2 logaritma x tambah 2 sama dikurang 4 logaritma 3x kuadrat dikurang x tambah 6 sama dengan 0. Kita lihat 2 logaritma X tambah 2 sama dengan, ini pindah ruas ya, jadi 4 logaritma 3X kuadrat dikurang X tambah 6. Nah, kita ubah yang ini, karena di sini kan bilangan pokoknya 4 ya, kemudian di sini 2, maka harus kita samakan. Jadi untuk yang ini, kita kuadratkan dua-dua, artinya sama ya, ini maknanya sama. Jadi kalau misalkan dalam bentuk ini, ingat sifat logaritma yang kelima bahwa A pangkat M logaritma B pangkat N itu sama dengan N per M. Jadi di sini kan kalau misalnya kita buat jadi 2/2 dikali 2 logaritma X tambah 2. 2/2 itu kan 1 ya, maka tetap dia sebenarnya hasilnya. Ya, maka menjadi ini 4 logaritma X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4 logaritma 3X pangkat 2 dikurang X tambah 6. Jadi hasilnya itu ini sebagai fx, ini sebagai gx ya, maka jadi fx sama dengan gx. Fx-nya X tambah 2 pangkat 2 sama dengan 3X pangkat 2 dikurang X tambah 6. Ini kuadratnya hasilnya adalah X pangkat 2 tambah 4. X tambah 4 sama dengan 3X kuadrat dikurang X tambah 6. Baru kita selesaikan secara aljabar nih ya. 3X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dikurang X kurang 4 tambah 6 kurang 4 hasilnya 2X kuadrat tambah 5X tambah 2. Maka ini difaktorkan ya. Jadi 2X kurang 1 dikali X kurang 2. Maka X-nya sama dengan 2, kemudian X-nya sama dengan setengah. Nah, kita buktikan di sini bahwa katanya numerusnya, nih ya, cek syarat numerus harus positif. Apakah X tambah 2 lebih besar dari 0 dan 3X pangkat 2 dikurang X tambah 6 lebih besar dari 0 untuk masing-masing solusi yang telah didapat ya. Tadi kan kita dapat X-nya yang pertama sama dengan 2. Baru kita substitusikan kemari ya, X tambah 2 lebih besar 0, maka 2 tambah 2 lebih besar 0, ya benar ya. Kemudian yang kedua, ini kita ganti juga dengan 2 untuk 3X kuadrat kurang X tambah 6 ya. X-nya sama dengan 2, maka ini hasilnya jadi 16 lebih besar dari 0, ini benar ya. Kemudian sekarang kita masukkan yang setengah. Ini dia hasilnya. 5/2 benar. Ini hanya untuk mengecek ya, mengecek bahwa solusi yang telah kita dapat tadi sebelumnya itu bisa dijadikan himpunan penyelesaian ya. Ini benar ya. Jadi kalau nanti ternyata tidak benar, misalnya di sini ini kan ada X sama dengan 2, kemudian X sama dengan setengah. Jadi seandainya nanti setelah kalian substitusikan kemari ke numerusnya ternyata hasilnya tidak benar, contoh nih misalnya ya,
Di sini hasilnya nanti setelah kita substitusikan di sini negatif 16. Nah, negatif 16 itu kan lebih kecil dari 0, bukan lebih besar dari 0. Artinya di sini tidak benar gitu ya. Maka X sama dengan 2 ini tidak termasuk ke dalam solusi atau himpunan penyelesaian. Oke, bisa dipahami ya. Kita ke contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari logaritma X. Logaritma X kurang 1 dikurang X logaritma 2X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan logaritma bentuk yang ketiga ya. Ini dia, jika Hx logaritma Fx sama dengan Hx logaritma Gx, maka Fx sama dengan Gx. Nah, sebenarnya bentuknya ini bentuk persamaan logaritma yang kedua dan yang ketiga, ini dia sama, hampir sama ya. Hanya saja yang membedakan di sini adalah bilangan pokoknya. Jadi di sini pembedanya adalah di pembuktian numerusnya nanti. Ya, di sini dia bertambah banyak. Kalau tadi dibentuk persamaan logaritma yang kedua hanya Fx lebih besar dari 0 dan Gx lebih besar dari 0. Kalau dibentuk yang ketiga ini dia bertambah. Jadi maaf di sini Hx ya. Ini Hx lebih besar 0 dan Hx-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita buat ini jadinya X logaritma X dikurang 1 dikurang X logaritma 2X kurang 3 sama dengan 0 menjadi X logaritma X dikurang 1 sama dengan ini pindah ruas. Jadi X logaritma 2X tambah dikurang 3 ya. Jadi ini Fx, ini Gx. X kurang 1 Fx, 2X kurang 3 itu Gx. Jadi X dikurang 1 sama dengan 2X dikurang 3. Maka X dikurang 2X sama dengan 1 dikurang 3. Hasilnya min X sama dengan min 2. Maka X-nya sama dengan 2 ya. Baru untuk syarat Hx tidak boleh sama dengan 1 terpenuhi karena X-nya sama dengan 2 ya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi lagi tadi adalah Fx dan Gx-nya harus lebih besar dari 0 ya. Ini kita substitusi 2 kurang 1 jadinya ini ya. Ini kita buat jadi X-nya lebih besar dari 1, benar bahwa 2 lebih besar dari 1. Kemudian lihat 2X kurang 3, ini jadinya pindah ruas jadi 3/2 X-nya ya. Benar bahwa 2 itu lebih besar dari 3/2. Oke ya, karena 2 lebih besar 1 dan 2 lebih besar dari 3/2, maka X sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari persamaan X logaritma X kurang 1 dikurang X logaritma 2X kurang 3 sama dengan 0. Sampai di sini semoga dapat dipahami ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.